Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mengedit halaman website WordPress yang pakai CMS WordPress, dan kita akan edit halaman-halamannya. Kali ini saya sudah pakai tema website dari website WordPress ini menggunakan tema dari Moving Group. Nah, sebagai contoh kita aplikasikan di website BPKAD pada website seruyan.cap.go.id. Kita mulai. Pastikan untuk mengedit ini, pastikan bahwa kita sudah login di dashboard adminnya. Untuk login di dashboard adminnya bisa ketik /wp admin. Maka kita akan memasukkan data login yang diberikan atau ada yang kita ketahui. Nah, setelah kita login, kemudian kita akan mengedit halaman-halamannya. Di sini saya contohkan halaman yang akan saya edit adalah halaman home atau halaman beranda. Nah, kalau sudah login, maka di atas ada bar edit page, kita klik saja atau dibuka pada tab baru. Nah, karena ini adalah tema dari Moving Group atau template dari Moving Group, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, tampilannya akan seperti ini di bawah. Jadi kita tidak edit websitenya di text editor, tapi kita editnya pada fitur page option atau page option ya. Di page option ini ada yang sudah saya buat, terutama bagian heading. Nah, kalau mau tambahkan wrap ini ya, yang seperti ini adalah wrap. Ini wrap. Kemudian untuk itemnya yang seperti ini adalah item. Nah, gunanya wrap ini untuk memberikan batas antara bagian yang satu atau konten yang satu dengan item yang satu dengan item lainnya. Nah, kalau menambahkan wrap tinggal klik saja. Kalau di feeder ini adalah batas untuk membatasi antara wrap yang satu dengan wrap yang lainnya. Nah, itu. Jadi wrap ini adalah seperti ini. Kemudian di feeder, nah, untuk membatasi, jadi ketika kita klik di feeder maka ada pembatas antara wrap satunya dengan wrap lainnya. Sedangkan di dalam wrap itu sendiri ada item-item yang akan kita masukkan. Contohnya kalau kita klik add item, maka banyak item yang bisa kita buat. Misalkan placeholder ini misal jarak antara item yang satu dengan item lainnya. Nah, ada button, ada accordion, ada article box, buffer, ada kode, ada kolom. Nah, yang paling penting adalah kolom. Kolom ini sama seperti teks audio ya, teks visual ya. Maaf, teks visual. Jadi di dalam kolom ini kita bisa menulis teks yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa juga di dalam kolom ini kita bisa menambahkan kode HTML seperti H2, tag H2 ataupun gambar, image, misalkan img, src, atau juga bisa link atau href dan lain-lain sebagainya. Di dalam kolom ini sangat penting. Ya, bisa juga kita tambahkan kalau tidak mau repot, misalkan tambah tag-tag, bisa kita gunakan heading ya. Heading ini tulisannya lebih lebar. Nah, seperti ini. Heading ini tulisannya lebih lebar seperti ini. Tapi karena saya sekarang itu pakainya kolom. Ini pakai kolom. Maka kita tinggal klik edit saja. Nah, di sini saya tambahkan H1. Jadi kalau misalkan kita mau edit seperti apa nanti tulisan yang ada di sini, maka kita tinggal edit ini saja ya. H1 itu adalah tag H1 sebagai title untuk bagian yang akan dideteksi oleh Google nanti atau penelusuran search engine, mesin pencarian sebagai tag H1. Ini sangat penting, harus ada tag H1 dalam sebuah website. Oke.
Kemudian untuk mengecek kalau kita misalkan mau ubah kata-kata ini atau kalimat ini, maka ada di bawahnya lagi kita bisa edit ini ya. Nih, di bawahnya ini kita bisa edit seperti apa nanti sesuai dengan keinginan. Nah, ini yang saya sebut kalau kita ingin menambahkan wrap maka akan bertambah. Kalau kita mau kurangi ini ukurannya, jadi kita bisa dampingkan antara wrap yang satu dengan wrap yang lainnya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ini wrap yang satu, ini ke sini sampai ke sini, dan ini wrap yang kedua ke sini sampai dengan ke sini. Bagaimana caranya? Seperti ini ya. Ketika kita tambahkan add wrap, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa kurangkan ya, kurangkan. Nah, dia akan mengecil sendiri dan munculnya juga seperti ini. Jadi dia terbagi ya. Usahakan semuanya antara tiga, ini kan ada 3/4, jadi ini 1/4. Jadi usahakan semuanya ini modelnya satu semua, satu halaman ya, satu persegi seperti ini luasnya. Jadi kita bisa atur luasnya seperti ini, kemudian kita bisa juga tambahkan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau ini kan kita editnya misalkan sepatah kata. Nah, ini kan sepatah kata, jadi saya edit seperti ini. Yang sepatah kata saya kasih big, strong sepatah kata. Kemudian ini colornya, di bawah ada color untuk background. Ini adalah backgroundnya. Jadi kalau mau ganti background bisa diganti seperti ini. Nah, sama seperti ke bawah juga, sama seperti ini. Nah, ini ada kode-kode HTML. Jadi kita harus hati-hati untuk mengedit ini sesuai kemampuan pemahaman kita mengenai kode-kode HTML seperti apa. Nah, ini ada kode HTML yang saya tambahkan ya, terutama ini agar bisa bersanding ya atau berdampingan antara gambar dengan teks yang ada di sampingnya seperti ini. Kemudian yang di bawahnya sama seperti ini. Sama seperti tadi, tapi yang membedakan ini saya tambahkan item block. Jadi yang ada di blok di sini, yang ini adalah hasil dari item ini, item block. Item block itu kita tambahkan di add item, maka akan muncul ini ya, item block. Terserah sih mau pakai item block atau block news. Nah, tapi paling bagus saya pakai block saja ya. Nih. Kemudian editnya, kalau item block kita edit 4, artinya jumlahnya yang tampil di sini hanya 4. Kemudian kolomnya 2, antara kolom yang satu dengan kolom yang seperti ini 2. Masonry titles ya. Tiles ini yang seperti ini bentuknya, dia berdampingan dan semacamnya lah. Oke, kita biarkan default saja. Untuk title tabnya kita pakai H2. Oke, untuk sidebar widget, di sidebar ini nanti saya akan jelaskan bagaimana sidebar itu. Oh ya, kalau sidebar widget di presence, kemudian bagian widgets. Jadi nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ini sidebar widget ya. Jadi ini sebenarnya adalah widget. Ya. Nah, saya tambahkan sidebar widget. Ini kita tambahkan add item, kemudian cari sidebar widget. Kemudian begitu seterusnya, kita juga bisa tambahkan add wrap lagi. Add wrap akan muncul seperti ini, wrap yang ini. Kemudian kita tambahkan add item, akan muncul gambarnya seperti ini dia. Bagaimana menambahkan background yang seperti ini? Background kuning di belakang. Nah, kita klik edit pada ini ya. Jadi yang dimaksud dengan ini adalah section ya. Yang seperti ini adalah section. Jadi kita bisa tambahkan add section, lalu menambahkan backgroundnya, warna background, bisa background gambar dan bisa juga background warna. Kita klik saja, kemudian kita kasih ini background sampai ke bawah juga. Nah, kita bisa tambahkan semuanya, block news dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita update seperti itu.
Kalau untuk bagian judul di halaman pencarian, nah ini kita bisa ganti juga, nanti kita tinggal edit saja. Tapi ini hati-hati ya, ini hati-hati gunakan ini. Bagian SEO sebaiknya belajar bagaimana cara penggunaan SEO. Oke, lanjut, kita selesai di halaman yang ini. Kalau misalkan kita mau edit profil juga seperti ini, kemudian kita tinggal edit saja, sama seperti edit pada halaman homepage. Kalau kita mau edit misi, page misi, tugas dan fungsi, sama seperti tadi. Nah, ini kan masih kosong karena memang dikosongkan ya, belum ada konten. Kalau kita mau tambahkan kontennya, nah, kita bisa pakai langsung di visual editor atau text editor, atau bisa juga langsung seperti tadi di add section. Ini kita tambahkan add section saja. Nah, kita tambahkan add section, muncul, kemudian kita tambahkan add wrap, kemudian kita tambahkan add item. Boleh kita pasang heading, kemudian kita misalkan mau tambahkan tag H1 boleh, tanpa tag H1 juga boleh, terserah ya. Nah, kita edit. Kemudian kontennya seperti apa? Kita bisa tambahkan lagi, ataukah misalkan kita tambahkan gambar, ataukah kita tambahkan kata-kata atau kalimat. Nah, ketika kita tambahkan kolom, maka dia masih seperempat. Kita klik plus saja, maka dia akan meluas menjadi seperti ini. Kita klik edit, nah kita bisa tambahkan. Untuk menambahkan teks alignnya itu, teks align ini dia apakah mau rata kiri, mau rata kanan, mau rata tengah, ataukah mau rata kanan kiri. Jadi kita bisa edit juga ya. Pokoknya ini sudah praktis semua. Oke, kita hapus saja ini. Kalau menghapusnya seperti ini ya. Menghapusnya seperti ini. Selesai untuk cara edit page-nya. Bagaimana cara misalkan edit untuk bagian judul utama pada website ini? Karena judul utama kan ketika kita klik ini di address, maka judul utamanya kan BPKAD Kabupaten Seruyan. Nah, sama dengan ini. Jadi ini judul situsnya, judul websitenya adalah BPKAD Kabupaten Seruyan. Kita bisa edit saja sesuai dengan kemauannya. Ini. Jadi ini judul utama. Jadi kalau misalkan kita buat page kontak, maka yang muncul di website kita nanti itu adalah kontak garis mendatar BPKAD Kabupaten Seruyan. Karena judul situsnya adalah BPKAD Kabupaten Seruyan. Sedangkan judul halaman adalah kontak, maka akan muncul halaman yang secara otomatis menjadi kontak garis mendatar BPKAD Kabupaten Seruyan. Oke. Untuk buat postingan tinggal kita klik add new saja. Misalkan kalau kita buat postingan add new, tinggal masukkan judul ya. Halaman kotak ini adalah judul. Kita tambahkan judulnya seperti apa. Misalkan kita tambahkan judul tentang BPKAD. Nah, misalkan tentang BPKAD Seruyan. Nah, di sini ada kategori. Bisa tambah kategori baru. Ini add new kategori, artinya kita mau tambah kategori. Bisa kita pilih juga kategori yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kategorinya adalah pengumuman atau berita atau artikel, nah kita bisa pilih. Misalkan kita klik berita. Kemudian kontennya silahkan bisa ditambahkan, dan kita juga bisa pakai add section seperti yang tadi ya, di posting
Bisa juga kita tambahkan sectionnya seperti apa, terserah. Tapi kalau usahakan kalau buat postingan baru, berbeda dengan buat page. Kalau yang tadi itu kan adalah page yang seperti ini adalah page-nya. Ini adalah page. Nah, ini juga page sebenarnya, halaman beranda. Tapi kalau postingan itu beda. Postingan itu usahakan lebih bagus kalau pakai visual editor ya, atau editor teks. Nah, kita bisa tulis misalkan awalnya tentang Kabupaten Seruyan dan bla 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 seterusnya. Nah, sampai seterusnya ke bawah. Kemudian sudah dipilih. Kalau mau tambah gambar, kita klik saja ini. Mau di rata tengah, rata kiri, atau rata kanan kiri, atau rata kanan bisa. Kalau misalkan saya kasih rata tengah, kemudian kita mau tambah gambar, bisa add media ya, media. Nah, kita bisa upload file. Jadi pilih file sesuai keinginan kita nanti di dalam sini. Tinggal klik saja nanti kemudian open. Tapi kalau misalkan mau dari gambar sini boleh, kita klik file gambar yang mau dimasukkan. Misalkan kita klik foto ini dan insert to post, mau dikasih ke tengah gambarnya ini, atau dibiarkan juga tidak apa-apa. Kalau misalkan saya kasih ke tengah, kita edit ya. Ini kan gambarnya masih kecil, kita bisa kasih besar seperti ini. Seperti ini tidak apa-apa kalau masih kabur di sini, tapi ketika kita posting maka hasilnya pasti akan normal kembali ya. Tidak apa-apa ini kalau kita lihat kabur, memang kabur. Kalau untuk di sini, tapi ketika terposting nanti maka dia akan bentuknya normal. Asalkan jangan ukurannya tidak melebihi dari gambar biasanya ya. Atau kalau misalkan kita custom size-nya misalkan full size, bisa seperti ini full size. Jadi tersedia large, medium, atau bentuk thumbnail, atau full size ya. Kalau misalkan kita full size seperti ini, jadi akan seperti ini. Tapi kalau terlalu besar misalkan, kita bisa pakai large, medium ya. Kalau misalkan kita pakai large, akan bentuknya seperti ini. Kita klik saja ini ke bawah, nah, di enter. Nah, kita tambahkan lagi bla 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 kalimatnya. Nah, jika sudah selesai, kalau mau menambahkan link seperti apa, misalkan ya kita sorot, kita tambahkan link, insert link, masukkan linknya ini, misalkan google.com atau facebook.com seperti apa. Atau kalau mau tambahkan yang ada pada website, kita klik saja link option, cari di search. Misalkan kita cari menteri ya, menteri. Nah, ada kan peraturan menteri, kita klik saja add link, maka dia otomatis sudah ada di sini. Nah, begitu ya kalau mau cara menambahkan link, kemudian cara menambahkan gambar. Nah, kalau bagaimana menambahkan judul yang lebih besar, misalkan tentang BPKAD, Nah, kita klik ini, kemudian pilih paragraf di atas. Nah, ini kan heading 1. Kalau heading 1 itu sudah title. Jadi kita tidak usah pasangkan heading 1 kalau di postingan. Nah, yang bisa kita tambahkan itu di bawah heading 1 seperti A2, A3, A4. Nah, usahakan untuk yang awalnya, usahakan dulu adalah heading A2. Ini heading A2. Jadi kita tambahkan heading A2, kemudian kita klik. Tambahkan kalimatnya seperti apa terserah kita ya. Oke, kalau mau menambahkan tag, jadi tag itu adalah tanda pengurutan pada website yang menandakan bahwa artikel ini berkaitan dengan artikel lainnya. Kalau misalkan kita tambahkan tagnya profil ya, dan lain-lain seperti apa terserah. Atau mau pilih tag yang lain. Nah, di sini sebenarnya kalau kita sudah tambahkan tag, sudah ada tag yang ada, maka biasanya akan muncul di sini. Karena belum ada tag yang dipasangkan, belum ada tag yang dibuat, maka belum ada ya.
Oke, itu untuk tag, tinggal tambahkan saja. Kalau misalkan profil, tambahkan saja seperti ini, maka dia akan terposting otomatis bersama dengan artikel nantinya. Kalau bagaimana menambahkan yang seperti ini kan, yang seperti ini kan ada gambar, ini postingan tapi ada gambar di belakangnya. Nah, kalau kita cuma masukkan gambar seperti ini, maka gambar thumbnail di belakang artikel ini dia tidak akan muncul. Makanya cara membuatnya seperti itu adalah di featured image. Jadi ini namanya featured image. Featured image kita set ya. Featured image-nya kita set. Nah, ketika kita set, maka featured image-nya ini akan muncul di sini. Nah, yang muncul adalah ini ya, gambar yang seperti ini dia akan muncul di sini. Oke, kalau sudah selesai kita tinggal publish saja seperti itu ya. Tinggal klik publish. Tapi karena ini saya tidak berniat untuk mempublishnya, maka saya simpan ke draft saja. Oke, untuk menambahkan post atau postingan. Kalau ingin menambahkan page sama seperti tadi, kita add new. Nah, di add new ini, di page ini kita bisa buat misalkan ini kan saya sudah buat visi, tugas dan fungsi, struktur dan lain sebagainya. Nah, kita bisa buat di sini. Sama seperti cara edit pada halaman page yang lainnya. Oke. Bagaimana cara mengedit menu? Kalau menu yang seperti ini, kita masuk di halaman menu Presence, kemudian kita klik menu. Jadi kita klik menu. Nah, ini kan sudah ada menu-menu. Caranya buat yang berurutan seperti ini, artinya di dalam profil ada menu visi misi. Nah, ketika kita majukan kursor mouse atau mouse kita ke profil, maka ada bagian sub menunya. Sub menunya itu adalah visi misi sampai sakit ya. Sama dengan ini, sama dengan ini. Jadi caranya itu seperti ini. Kita tambahkan saja, contohnya misalkan kita tambahkan menu, atau kalau menu sudah ada ya, misalkan ini kan belum misalkan ya, ini belum ada, maka kita klik saja ini, tahan, kita klik lalu tahan dan tarik ke kanan. Nah, maka menu bidang aset daerah bagian atau sub menu dari layanan seperti itu. Dan sama selanjutnya, ini juga bisa kita buatkan tangga-tangga submenu. Nah, ini kan peraturan bagian dari submenu download, tapi kita bisa buat submenu yang lainnya di bawah peraturan. Nah, sama seperti editnya tadi. Nah, kalau mau memasukkan menu, gampang saja kita cari page-nya seperti apa. Misalkan kalau kita membuat menu dari page, kita klik saja page yang mana, kemudian kita masukkan. Tapi kalau mau postingan, kita pilih saja postingan seperti apa. Nah, di sini banyak ada pilihannya. Atau kalau mau misalkan link yang lainnya, maka kita pilih custom link. Misalkan kita mau masukkan link Facebook, maka kita klik saja https https facebook.com ya. Kemudian add to menu. Nah, menu ini akan muncul nanti di belakang kontak kami. Jadi urutannya seperti itu ya. Misalkan di sini kita tambahkan tadi Facebook, maka dia akan muncul di sini. Kayak seperti itu. Cara menambahkan menu pada website.
Setelah itu jangan lupa klik save. Oh ya, ini juga ada main menu. Kalau main menu seperti ini, tergantung tema sih. Main menu, kalau secondary menu biasanya ada di atas. Ya, kalau social menu tergantung di mana tempatnya akan kita edit nanti. Kita save menu. Oke. Kalau untuk menambahkan gambar seperti ini, misalkan kita cek library. Tinggal add new saja, atau bisa juga add new kalau mau yang kita tahu ya, add new ini kita tahu berapa batas maksimum upload file. Maksimum upload filenya adalah 512 MB. Jadi lewat dari itu dia tidak akan terupload. Jadi ini maksimum upload filenya. Jadi kalau mau upload file harus di bawah 512 MB baru bisa terupload bagus di sini. Oke. Kemudian bagaimana cara menambah widget? Jadi widget nanti bisa muncul di sini ya. Widgetnya bisa muncul di sini, halaman awalnya. Cara menambah widgetnya, ini kan saya sudah tambahkan widget di bagian kanan. Saya sudah tambahkan tentang galeri tentang COVID-19. Nah, kalau mau mengedit, menghapus atau mengedit gambar ini, tinggal klik edit saja. Nah, Anda bisa edit atau hapus, atau bahkan menambah galerinya. Nah, terserah mau edit ataupun menambah bisa. Jangan lupa kalau sudah teredit, jangan lupa untuk klik save. Maka dia akan terposting otomatis yang ada di sini. Jadi ini widget ya. Kalau footer, ini kan ada footer di sini. Bagaimana cara mengeditnya? Tap masuk di widget tadi, ada footer. Ini kita tinggal edit saja. Nah, karena ini sampai 3 saja. Nah, 3 footer, jadi 1, footer 2, footer 3. Kita tinggal klik edit saja ya di custom HTML ini. Nah, yang ini akan dia footer yang ini. Sama dengan ini dan sama pula dengan ini. Oke, itu cara mengedit dari footer ya, atau catatan kaki. Jadi ini catatan kakinya. Footer ini kita bisa tambahkan apa saja yang kita inginkan pada website WordPress. Oke, sekiranya itu saja dulu yang akan saya sampaikan. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak saya di WhatsApp, atau bisa juga mengenai informasi layanan Tokopedia Agency, bisa klik website atau sub website di www.tokopedia.com. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.